Halo guru sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang guru swasta bisa jadi ASN tahun 2025, tak ada lagi penataan honorer. Ini dari Klik Pendidikannya. Pemerintah memaksimalkan penyelesaian penataan honorer tahun 2024 untuk mengangkat semua non-ASN database BKN menjadi P3K. Sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, penataan non-ASN atau honorer wajib tuntas maksimal Desember 2024. Meski waktu tersebut telah lewat, pemerintah tetap menyelesaikan penataan honorer yang dimaksud di tahun 2025 ini. Akan tetapi, penataan ini tetap menjadi bagian dari proyek 2024, karena pada tahun 2025 dipastikan tak ada lagi penataan tenaga honorer. Olehnya itu, Menpan RB Rini Wijayanti menginstruksikan semua instansi pemerintah untuk memaksimalkan seleksi P3K yang saat ini masih berlanjut di tahap 2. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Selain itu, Menpan RB juga mengingatkan agar instansi pemerintah tak lagi menerima non-ASN atau tenaga honorer baru di tahun 2025. Saya juga mengingatkan kembali agar kita konsisten untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, termasuk kepada kepala daerah yang nanti akan dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN, ujar Rini Wijayanti, dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, Kamis 23 Januari 2025. Dengan tidak ada lagi penataan honorer di tahun 2025, guru swasta kini menjadi perhatian soal kelanjutan karir mereka. Setelah tak bisa ambil bagian pada penataan non-ASN tahun 2025, guru swasta kini berharap agar ada kebijakan yang memihak mereka di tahun 2025. Jika merujuk pada pernyataan Menpan RB, guru swasta hanya bisa menjadi ASN dengan mengikuti jalur seleksi secara umum. Pada tahun 2025 ini, pemerintah kembali mengindikasikan akan membuka pengadaan ASN, namun bukan lagi secara khusus dengan prioritas tertentu. Artinya, honorer guru swasta bisa menjadi ASN dengan dua cara, yaitu mengikuti seleksi CPNS atau P3K yang direncanakan dibuka secara umum tahun 2025. Rini Wijayanti menyampaikan bahwa jika instansi pemerintah memerlukan ASN, seleksi CPNS atau P3K akan dibuka secara umum. Tentunya, kalau memang kita membutuhkan P3K, ya kita akan buka secara umum tahun 2025. Ungkap Menpan RB beberapa waktu lalu. Jika seleksi CPNS atau P3K dibuka secara umum, guru swasta bisa berpartisipasi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan akan bersaing secara umum. Dan mereka, pelamar P3K 2025, akan berkompetisi, pungkas Rini Wijayanti. Jakarta, Kompas.com. Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Wijayanti mengingatkan kepala daerah terpilih yang akan dilantik agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara ASN. Menurut Rini, penataan tenaga non-ASN tidak akan selesai jika instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, tidak mematuhi aturan yang berlaku.
Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN, ujar Rini dalam siaran pers Kemenpan RB. Rini meminta seluruh pihak, termasuk kepala daerah yang akan dilantik, untuk mematuhi amanat undang-undang ini. Saya mengingatkan kembali agar kita konsisten melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 2023 ini, termasuk kepada kepala daerah yang nanti akan dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN, tegasnya. Rini menjelaskan, penataan tenaga non-ASN sudah dimulai sejak 2025. Pemerintah secara bertahap mendata tenaga non-ASN dan mengangkat sebagian menjadi ASN. Pada 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Merujuk aturan ini, Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pendataan tenaga non-ASN pada 2022. Hasilnya, diketahui total non-ASN sebanyak 2.355.092 di seluruh Indonesia, ungkap Rini. Dari 2,3 juta non-ASN yang tersedia, jumlahnya terus berkurang karena beberapa dari mereka diterima menjadi ASN pada pengadaan ASN selama tahun 2021, 2022, dan 2023 tambahnya. Hingga 2024, jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tersisa 1,7 juta. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan penataan tenaga kerja ini. Nah, di sini poin pentingnya. Yang pertama, Menpan RB Rini Wijayanti menegaskan kembali agar pemerintah daerah tidak mengangkat tenaga honorer. Ya, dengan tidak diangkatnya tenaga honorer yang baru, maka peluang untuk guru swasta untuk mengikuti CPNS atau P3K itu sangat besar ya. Nah, poin yang kedua, guru swasta bisa menjadi ASN dengan dua cara, yaitu dengan mengikuti seleksi CPNS atau P3K yang rencananya dibuka secara umum di tahun 2025. Nah, di sini, di tahun 2025 ini, guru swasta bisa berpeluang untuk mengikuti CPNS atau P3K ya, yang dibuka secara umum. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak Ibu Guru? Apakah dengan dibukanya P3K secara umum akan menguntungkan bagi guru swasta? Silakan memberi komentar di kolom komentar ya. Poin penting yang ketiga, seleksi CPNS atau P3K dibuka secara umum jika pemerintah daerah membutuhkan tenaga ASN. Nah, ini lagi kendalanya ya. Tapi menurut saya, setiap tahun pasti ada guru yang akan pensiun ya. Jadi, ada saja peluang untuk guru swasta untuk mengikuti P3K ini ya. Semoga Bapak Ibu Guru yang menonton channel ini bisa nantinya menjadi ASN di tahun 2025 ini ya. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.